Manusia merupakan makhluk sosial. Sistem pertahanan dan kualitas hidup manusia bergantung pada suksesnya interaksi dengan manusia lainnya, baik itu interaksi yang dimediasi oleh jaringan maupun pasar dalam suatu organisasi. Agar proses komunikasi dapat berjalan dengan efektif, maka diperlukan pemahaman antara komunikator, penyampai pesan, dengan komunikan, penerima pesan. Komunikasi yang efektif akan membantu organisasi bisnis dalam meraih satu, kepuasan konsumen yang berulang ketimbang konsumen yang sudah ada tapi tidak puas. Kedua, karyawan yang termotivasi ketimbang karyawan industri besar yang berselisih. Ketiga, reputasi positif dalam komunitas yang lebih besar ketimbang produk internasional yang diboikot. Keempat, strategi yang inovatif dan kreatif ketimbang strategi yang tidak efisien, tidak dapat diputuskan, dan ketidakmauan untuk berubah. Organisasi adalah fenomena yang kompleks, sehingga seorang komunikator yang efektif harus mahir dalam menangani tantangan dengan sederhana, tidak biasa-biasa saja, sebagaimana komunikasi sehari-hari. Contohnya, dalam lingkup pertemanan yang singkat. Jenis tantangan yang perlu dipertimbangkan termasuk: pertama, struktur organisasi formal melaporkan berbagai prosedur. Yang kedua, perbedaan budaya, lintas negara, organisasi, departemen, karyawan, dan organisasi para pemangku kepentingan lainnya. Masalah pada jenis ini berarti bahwa mengkomunikasikan organisasi sering merupakan perjuangan yang berat. Terlebih, tantangan yang paling sering terjadi biasanya sama. Apakah organisasi tersebut dioperasikan di sektor swasta, negeri, atau nirlaba? Modul ini fokus pada komunikasi di sektor swasta atau bisnis. Komunikasi bisnis fokus pada organisasi secara keseluruhan, bagaimana organisasi disajikan kepada stakeholder. Secara umum, terdapat dua komponen utama pendekatan manajemen strategis komunikasi bisnis, yaitu Professional Corporate Communication harus menjadi bagian dari manajemen strategis keseluruhan organisasi melalui environmental scanning dan memberi masukan untuk mendefinisikan misi dan tujuan organisasi yang menyediakan petunjuk dan tingkat organisasi. Kedua, seorang profesional komunikasi perusahaan harus menangani program-program komunikasi secara strategis, di mana komunikasi perusahaan itu sendiri harus dicapai melalui identifikasi stakeholder strategis dan resolusi proaktif isu melalui program komunikasi yang simetris. Selama masih ada kehidupan manusia di muka bumi, maka proses organisasi akan selalu ada. Dengan pengorganisasian, yang muncul kemudian adalah perhatian manusia pada bagaimana cara agar dapat melakukan segala sesuatunya lebih baik, mulai dari mencari peluang, membina tim, hingga menjalankan perusahaan multinasional. Keterampilan berkomunikasi penting dimiliki oleh orang-orang yang berada pada satu organisasi, karena pada pekerja organisasi akan termotivasi dan giat bekerja untuk organisasinya, bila di dalam organisasi tersebut para pekerja merasakan arus komunikasi yang terorganisir dengan baik. Sejumlah kegiatan dalam organisasi bisnis pun akan kerap melibatkan aktivitas komunikasi, mulai dari rekrutmen karyawan, proses pelatihan, hingga setelah calon karyawan tersebut dinyatakan menjadi staf. Ia akan menjalankan tugas dan berhubungan dengan karyawan lainnya. Selain itu, hubungan dengan karyawan, employee relations, penjualan dan promosi, pelaporan dan manajemen, pelaporan pada pemegang saham, dan sejenisnya. Semua itu tidak lepas dari kegiatan komunikasi. Komunikasi yang efektif dapat mendorong tercapainya tujuan organisasi.